قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik para jamaah sekalian, kita lanjut sekarang tafsir juz amma untuk ibu-ibu muslimah. Kita lanjut surat Al-Falaq. Kemarin ayat keberapa? Sudah ayat keberapa perkataannya? Oh sudah, tak, ini sampai selesai. Terus bahasan terakhir apa? Faedah? Kejelekan yang menimpa manusia ada dua, apa saja? Satu, kejelekan yang menimpa manusia ada dua. Satu, kejelekan berupa dosa karena perbuatan diri sendiri. Dua, kejelekan dari orang lain. Taib. Sekarang kita ulang dulu surat Al-Falaq, baru kita lanjut faedah-faedahnya. Sarangan saking ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, kita ulang dulu. Ini harusnya ada ujian tiap surat selesai itu ya. Kul artinya apa kul? Katakanlah. Ini ujiannya kayak gini tertulis. Satu-satu diterjemahkan. Terus a'udzu. Aku berlindung. Birabbi dengan Rabb. Al-falaqi min syarri, min dari syarri, dari kejelekan. Ma khalaqa. Makhluk. Wa min syarri ghasikin. Ghasikin apa?
Gelap. Gelap kapan? Malam. Idza waqab. Idza waqab. Apa? Apabila masuk. Wa min syarrin nafathati an-nafathati. Nafasati apa? Laki-laki atau perempuan? Tukang sihir aja. Tukang sihir. An-nafasati tukang sihir. Yang meniup. Fil uqad. Fil uqad. Pada buhul-buhul. Hasidin. Hasidin apa? Orang yang hasad. Hasad itu apa? Iri, dengki, ingin nikmat orang lain hilang. Hasidin idza hasad. Hasad apa? Idza hasad, apabila ia hasad. Benci pada nikmat orang lain. Coba ulang. Kul artinya apa? Katakanlah a'udzu, aku berlindung bi Rabbi, dengan Rabb, al-falaqi, subuh, min syarri, dari kejelekan, ma khalaqa, makhluk, ghasikin, malam, idza waqab, apabila masuk, an-naffatsati, tukang sihir yang meniup, fil uqadi, pada bulbul, hasidin, orang yang hasad, idza hasad, apabila ia hasad, benci pada nikmat orang lain. Jadi kalau sudah pelajari kayak gitu, nanti ketika sholat itu sudah bisa merenung. Merenungkan apa? Yang dibaca itu lebih khusyuk, lebih konsen. Sudah, setelah itu kemarin kita bahas kejelekan itu ada dua ya. Ada yang dalam diri, dari diri kita, ada dari orang lain. Dari diri kita apa? Karena dosa. Dari orang lain apa? Gangguan-gangguan. Sekarang dibuka surat Al-Falaq di sini. Tafsir Juz Amma Syekh Sa'di, halaman 192. Ada yang belum dapat? Mogut? Oh ya, okah ya. Kayaknya kemarin masih ada ya? Masih ada? Kayaknya diambil di toko itu. Ya, Joko, coba tanya. Ya di situ aja, jadi kan tanya aja di ini. Tanya ke Bayu, coba cek ada ini enggak. Nah, sopo sing baca ya. Mbak Mursi. Ada Sennheiser V. Maaf Ibu, buka jalan dulu Bu. Nah, di ranting aja, ranting. Nah. Geras. Sudah. Dibuka halaman 192. Sama ini. Nah. Aduh, nggak ada permennya ini. Aduh.
Sudah dibaca ayat 1. Baca ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, baca di bawahnya firman Allah. Firman Allah Ta'ala, Qul, katakanlah, yakni katakanlah dengan memohon perlindungan. Firman Allah Ta'ala, A'udzu, aku berlindung, yakni aku minta perlindungan dan penjagaan. Al-falaqi, birabbil falaq, kepada Rabb yang menguasai subuh, yakni zat yang membelah biji-bijian dan membelah kegelapan malam, menerbitkan waktu subuh. Taib, ditulis faedah dari ayat 1. Faedah dari ayat 1. Ini ringkasan saking penjelasan Syekh As-Sa'di. Syekh As-Sa'di itu nama ulama, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ulama di masa silam, sudah meninggal dunia, karya-karyanya banyak, di antaranya yang ibu pegang itu diambil dari Taisir Al-Karimir Rahman atau tafsir As-Sa'di. Faedah 1. Yang dimaksud meminta perlindungan adalah meminta penjagaan. Yang dimaksud meminta perlindungan adalah minta penjagaan. Yaitu penjagaan dari berbagai macam gangguan. Yaitu penjagaan dari berbagai macam gangguan. Sudah? Sekarang berikutnya lagi. Rabbil falak, artinya Allah yang menguasai waktu subuh. Allah yang menguasai waktu subuh. Adapun al-falak secara bahasa berarti biji-bijian yang terbelah. Secara bahasa berarti biji-bijian yang terbelah. Kalau ada sesuatu yang terbelah itu namanya falak. Biji yang terbelah itu namanya falak. Kok waktu subuh bisa didekatkan dengan kata al-falak? Kenapa ibu-ibu? Sebelum subuh itu apa? Gelap atau terang? Gelap. Bar subuh. Nah. Jadi ini gelap dulu. Gelap. Datang pagi, fajar belah. Jadi apa? Terang. Jadi terang setelah itu dibelah sama fajar. Jadi makna dalam Al-Quran itu selalu terkait dengan makna bahasa. Nggak mungkin nggak nyambung. Itulah keunggulannya bahasa Arab. Kenapa disebut birabbil falak? Kok disebut subuh padahal subuh itu dari terbelahnya biji-bijian? Ya karena waktu subuh tiba, ya malam itu terbelah. Jadi apa? Terang.
Maka ditulis lanjutannya. Tadi al-falaq itu secara bahasa artinya apa tadi? Biji-bijian. Biji-bijian yang terbelah. Kaitannya koma ketika subuh tiba keadaan malam terbelah. Keadaan malam terbelah. Berganti menjadi apa? Terang. Berganti menjadi terang. Sudah pernah saya jelaskan juga. Kayak kita di dunia ini keadaannya itu siang ngopo malam yang jadi hukum asal. Kita hidup itu sebenarnya di kegelapan apa di terang? Hidup di dunia hukum asalnya apa? Terang apa gelap? Apa? Kita hidup di dunia ini asalnya itu gelap apa terang? Terang. Gelap. Dulu pernah saya bahas di mana? Lupa. Surat Yasin. Malam Kamis. Malam Kemis. Orang mangkat paling. Hidup di dunia itu keadaan asalnya itu Gelap. gelap. Tulis kalau begitu. Faedah nomor 3. Hidup di dunia keadaan asalnya adalah gelap. Diulang apa tadi awalnya? Hidup di dunia keadaan asalnya adalah gelap. Adanya terang itu anugerah dari Allah. Adanya terang itu anugerah dari Allah. Dalilnya masih ingat? Tidak. Ibu? Tidak. Ditulis itu. Lihat surat Yasin. Quran surat Ayat 37. 37. Wa ayatul lahumul wa ayatul lahumul wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idahum ora tau maca Yasin fa idahum muslimun ora tau murojaah Yasin. belum dihafal, Tat. Ya aku ora tahu amalan hafal. Coba dibaca artinya, buka Al-Qur'an. Mbak Mursi baca artinya ayat 37. Yasin ayat 37. Tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Kami apa? Tanggalkan? Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan.
kami tanggalkan. Ini malam, ini siang. Fa idzahum muzlimun. Mereka itu berada dalam gelap. Yasin ayat 37. Makanya malam itu terbelah. Kenapa disebut terbelah? Malam itu ada dulu, baru siang itu datang. Makanya di dunia itu masih butuh penerangan. Kalau nggak ada lampu gimana? Ya gelap. Berarti di dunia itu serba kurang, butuh listrik, butuh lampu. Kalau nggak ada lampu gimana ibu ngapain di rumah? Nggak bisa apa-apa, tidur Pak. Tidur. TV-nya ora urip, nggak ada apa-apa di situ. Internetnya mati, sinyalnya nggak ada. Coba lihat listrik aja mati kayak gitu. Jadi kan jadi susah. Itu hukum asal di dunia. Di surga gimana? Di surga tidak boleh ada sifat kurang. Berarti apa? Nggak boleh ada istilah gelap. Karena gelap buat orang susah. Ngapain masuk surga hidupnya susah? Kita beramal di dunia seperti ini dapatnya susah-susah. Nggak mungkin Allah kasih yang susah. Masa di surga nanti masih mikir lampu, kepiye besok mati lampu ini? Nggak usah dipikir. Ya, nggak usah mikir genset, mesin diesel dan yang lainnya, nggak perlu. Yang serba kekurangan itu cuma di dunia. Itulah dunia, makanya dunia jangan dikejar-kejar terus. Dunia itu datang sendiri, nggak usah dikejar-kejar. Kalau jadi hamba dunia itu kejar-kejar terus. Dunia nggak perlu dikejar. Orang itu cari akhirat, dunia datang sendiri. Beda dengan orang yang menghinakan diri untuk dunia. Ulang, faedah nomor 3 tadi apa? Hukum asal kita hidup di dunia apa? Gelap. Dalilnya surat apa? Yasin ayat 37. Ingat itu baik-baik. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idzahum muzlimun. Setelah itu baru dibicarakan terang. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Baru matahari itu Allah beri. Matahari tujuannya apa? Untuk nerangi yang apa tadi? Gelap. Gelap diterangi oleh matahari. Jadi matahari itu tambahan nikmat untuk manusia. Berarti kalau orang itu dalam keadaan gelap, itu sesuai dengan hukum asal. Berarti kalau putih, tambahan, pakai make up berarti. Maka berbanggalah itu yang masih asli. Iya. Kalau dialami kayak gitu tuh sudah bersyukur sekali itu. Nggak usah pakai make up, tambah, nggak perlu pakai apa lagi. Toner untuk hapus, repot lagi. Terus bar sholat, yo make upan lagi, repot. Coba kalau dia mikir cuma di rumah saja itu untuk suami, coba. Cuma itu aja dia mikirnya. Beda kalau mikir sampai keluar, Ustadz saya itu kalau siang mau sholat zuhur, ya ini make upnya masih full kayak gini. Berapa senti bu? Wah, saya tanya kayak gitu. Saya lupa bawa apa pembersih itu apa ibu-ibu itu? Toner itu. Ya, dia lupa bawa. Saya juga bingung jawabnya. Mau bilang make up nggak boleh nanti dia tersinggung. Saya mau nyalahin dia juga, saya suruh nggak bawa bu. Ya harus siap-siap sedia dong. Masalahnya itu artis-artis ini juga make upan 1 senti. Paham ibu? Berarti lebih bagus alami sesuai dengan hukum asal. Asalnya apa berarti? Sesuai hukum asal, nyantai. Oh saya alami kok. Kenapa alami? Wah hukum asal manusia itu gelap dulu. Nanti biar di surga itu baru terang. Ya 3 faedah. Coba diulang faedah 1 apa? Rabbil falak. Yang arti kita minta perlindungan adalah meminta
Nggak ada. Menjaga. Oh berarti kalau ada makhluk-makhluk jahat, Allah itu jaga kita. Nggak dapat gangguan. Malam nggak diganggu hantu. Punya warung, warungnya itu nggak ada yang nyerang warungnya, nggak dikasih santet, nggak dikasih sihir. Biar dagangannya itu nggak laris. Wah ada perlindungan. Siapa yang melindungi? Allah yang tadi yang jaga. Itu maksudnya minta perlindungan. Gangguan-gangguan nggak ada di situ. Makanya minta perlindungan pada Allah langsung dibaca surat itu. Dijaga. Ada penyakit mau masuk, jaga. Siapa yang jaga? Allah yang jaga. Itu namanya minta perlindungan, dijaga terus. Masa tuanya mau sulit ibadah, Allah jaga, badannya kuat untuk ibadah. Berarti dapat penjagaan dari Allah. Allah lindungi dia terus. Yang kedua apa? Rabbil falak. Hah? Rabbil falak. Rabbil falak artinya apa? Allah yang menguasai. Yang menguasai waktu subuh. Tadi al-falak secara bahasa artinya apa? Sesuatu yang terbelah, biji yang terbelah. Kenapa disebut biji yang terbelah? Kaitannya apa? Karena malam itu dibelah dengan subuh, kemudian setelah itu terang. Ya, kalau mau itu ya kaitannya Nji. Malam itu dibelah dengan subuh, kemudian akhirnya datang terang. Faedah yang ketiga kaitannya, hukum asal kita di dunia dalam keadaan gelap. Gelap ini ada, subuh datang, belah itu kemudian terang datang pagi. Sampai siang makin terang, redup lagi ketika datang subuh. Paham ini? Kesimpulannya tadi al-falak artinya apa? Secara bahasa Subuh. biji yang terbelah. Kaitannya dengan subuh apa? Karena sebelumnya itu malam dibelah oleh subuh. Setelah subuh datang itu makin terang. Sudah paham itu? Ini baru paham ini enggak ini? Sebelumnya baca al-falak tahu kayak gitu? Tahu enggak? Enggak tahu. Nah itu fungsinya kaji tafsir perkata kayak gitu. Lebih dalam lagi. Jadi perkata-perkata itu ditelusuri. Ini apa kandungannya? Ini baru perkataannya, belum sisi bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya lebih lagi. Orang yang kuasai bahasa Arab itu lebih lagi pendalamannya, lebih merenungkan lagi, baca ini. Oh kayak gini nih maksudnya. Oh ini hukumnya ini marfu, ini alamat marfunya itu ini, tandanya kayak gini-gini. Oh sebabnya itu ini. Oh faedahnya kayak begini. Itu dari bahasa Arab. Orang yang kuasai bahasa Arab lebih lagi pendalamannya. Sampun? Cukup? Baru berapa ayat dibahas? 1. Baru 1, sudah setengah jam. Jadi seayat-seayat itu ora rampung sedino lah itu. Ya, itu lama itu bahasnya. Sudah ada pertanyaan? Fi soal? La. Hah? La. Ada soal? Botan? Baik, minggu depan kita kaji pendidikan anak. Ya, bawa buku itu nanti yang belum dapat tafsir juz amma nanti kita carikan insyaallah. Baik, kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.